Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Malam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, di dalam faktor eksternal dan faktor internal terdapat 5 indikator. Yang pertama ada faktor budaya, yang kedua ada faktor sosial, yang ketiga faktor pribadi, yang keempat faktor keluarga, dan kelima faktor situasi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami mulai. Faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor eksternal merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yang didasarkan pada berbagai lapisan masyarakat di mana konsumen dibesarkan dan dilahirkan. Kedua, faktor internal merupakan faktor yang berasal dari proses internal individu. Faktor budaya. Faktor budaya memberikan pengaruh paling luas dan dalam pada perilaku konsumen. Budaya merupakan kumpulan nilai-nilai dasar persepsi, keinginan, dan perilaku yang dipelajari seorang anggota masyarakat dan keluarga dan lembaga penting lainnya. Subbudaya dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, kelompok nasionalisme, kedua, kelompok keagamaan, ketiga, kelompok ras, dan keempat, area geografis. Baiklah, untuk selanjutnya dipersilakan Saudari Santia Romenda. Baiklah, saya akan membacakan tentang faktor kelas sosial. Kelas sosial adalah divisi atau kelompok yang relatif homogen dan tetap dalam suatu masyarakat, yang tersusun secara hierarki dan anggotanya memiliki minat, nilai, dan perilaku yang mirip. Engel, Beckwell, dan Linhart 1995 mengemukakan pendapat Gilbert dan Kahl yang menyebutkan bahwa ada 9 variabel yang menentukan status atau kelas sosial seseorang. Ke-9 variabel tersebut digolongkan ke dalam 3 kategori. Yang pertama, variabel ekonomi, yaitu pekerjaan, pendapatan, kekayaan, dan pendidikan. Yang kedua, variabel interaksi, yaitu prestise pribadi, asosiasi, sosialisasi. Yang ketiga, variabel politik, yaitu kekuasaan dan mobilitas. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Mini Alika. Baik, saya Mini Alika. Di sini saya akan melanjutkan materi dari faktor pribadi, yang dimana adalah hubungan faktor pribadi dengan keputusan pemilihan faktor pribadi merupakan cara menentukan dan mengelompokkan kekonsistenan reaksi seorang individu terhadap situasi yang sedang terjadi. LAM 2021. Keputusan seseorang untuk membeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi yang unik dari masing-masing individu, seperti jenis kelamin, usia, dan tahapan dalam siklus hidup, kepribadian tersendiri, dan gaya hidup. Faktor pribadi juga menggabungkan antara tatanan psikologis dan pengaruh lingkungan, termasuk watak dasar seseorang, terutama karakteristik dominan mereka. Meskipun kepribadian adalah salah satu konsep yang berguna dalam mempelajari perilaku konsumen, beberapa pemasok percaya bahwa kepribadian mempengaruhi jenis-jenis merek-merek produk yang dipilih. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami, Saudari Nuralima, yaitu faktor keluarga. Baik, saya akan menjelaskan tentang faktor keluarga.
Keluarga dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Keluarga adalah organisasi pemilihan konsumen yang paling penting dalam masyarakat. Keputusan pembelian keluarga tergantung pada produk, iklan, dan situasi. Studi tentang keluarga dan hubungan mereka dengan pembelian dan konsumsi sangat penting, tetapi kerap diabaikan dalam analisis perilaku konsumen. Pentingnya keluarga timbul karena dua alasan. Yang pertama, banyaknya produk yang dibeli oleh konsumen ganda yang terdidak sebagai unit keluarga. Contohnya adalah rumah. Rumah adalah contoh produk yang dibeli oleh kedua pasangan, barangkali dengan melibatkan anak, kakek nenek, atau anggota lain dari keluarga besar. Contoh yang lainnya adalah mobil. Biasanya dibeli oleh keluarga dengan kedua pasangan dan kerap anak remaja mereka yang terlibat dalam berbagai tahap keputusan. Alasan kedua yaitu ketika pembelian dibuat oleh individu, keputusan pembelian individu yang bersangkutan mungkin sangat dipengaruhi oleh anggota lain dalam keluarganya. Anak-anak mungkin membeli pakaian yang dibiayai dan disetujui oleh orang tua. Pengaruh seorang remaja mungkin pula besar sekali pada pembelian pakaian orang tua. Faktor yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rohani. Saya, Rohani Risnawati Pangaribuan, akan melanjutkan pembahasan tentang faktor situasi. Pengaruh yang muncul dari faktor-faktor yang sangat berkaitan dengan waktu dan tempat, yaitu tidak tergantung kepada konsumen dan karakteristik objek atau produk atau merek. Yang pertama, situasi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, situasi keuangan. Yang ketiga, situasi interaksi. Yang keempat, situasi kondisi barang produksi. Pengaruh di situasi konsumen adalah faktor personal dan lingkungan yang terdapat pada saat aktivitas konsumen, sehingga situasi konsumen meliputi faktor-faktor seperti berikut. A. Melibatkan waktu dan tempat dalam mana aktivitas konsumen terjadi. B. Mempengaruhi tindakan konsumen seperti perilaku pembelian. C. Tidak termasuk karakteristik personal yang berlaku dalam jangka panjang. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Jika ada yang ingin berpendapat atau bertanya, silakan di kolom komentar. Terima kasih. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.